Selamat malam teman-teman para sahabat perdana motor. Malam ini saya sedang kedatangan dari teman komunitas. Mobilnya sedang trouble. Jadi keluhan masuk angin terus. Keluhan berebet. Jadi ketika jalan dia mati-mati teman-teman. Jalan terus mati, jalan mati, di starter susah, ntar hidup, ntar mati lagi. Di pompa bisa hidup, buat jalan lalu mati lagi. Nah keluhan sementara seperti itu. Sampai dari pihak owner udah coba ganti filter solar, udah coba ganti sendiri. Lalu di bagian pompa juga udah dibuka, dibersihkan, dan ternyata tidak ada kendala atau halangan apapun ya di bagian pompanya. Jadi sementara udah saya tes barusan, dan ternyata bener keluhan dari owner ya. Jadi kita nggak usah tes jalan teman-teman. Jadi ketika hidup kita coba tes dengan RPM tinggi, lama-lama powernya drop, hilang, dan setelah itu dia akan mati nih buat mesinnya kayak gitu. Kita akan tes ya. Ini coba kita hidupkan mesinnya. Ini rekan dari PIPP atau Paguyuban Penter Parung Raya. Jadi kita akan coba langsung hidupkan aja teman-teman. Nah, untuk saat ini mesin kondisi normal teman-teman. Jadi kita akan tes. Ini sementara selang balik saya tampung. Saya buat ngetes. Jadi apabila ada kendala masuk angin ya, ngetesnya, cara pengetesan selang balik. Selang balik yang menuju ke tangki yang dari Bospom itu kita kasih selang putih bening. Jadi untuk bisa melihat nih teman-teman aliran dari solar. Dan di sini bisa kita lihat nih. Tuh. Ini coba kita gas. Kondisi gas mentok teman-teman. Tuh. Kalau kita tahan gas mentok, mesin langsung mati. Jadi karena tekor solar ya. Ini akan kita analisa. Ini dari mana nih sumber permasalahan? Karena dari beberapa keluhan dari teman-teman yang sering saya temuin, baik itu di Facebook atau di medsos seperti grup WA ya, banyak yang sering mengalami hal ini. Nah, ini salah satu cara untuk bisa mendeteksi bahwasanya mobil ini benar-benar terjadi masuk angin atau tidak, gitu teman-teman. Jadi yang tadi saya kasih tahu caranya. Ini ada selang balik yang dari nozzle menuju ke bagian baut dari balikan Bospom. Nah, di ujungnya dia ada selang satu lagi, itu selang balik yang menuju ke bagian tangki teman-teman nih. Nih. Selang ini kita coba kasih selang bypass. Bypass air yang buat ngukur tukang bangunan itu ya. Nyirinya gampang. Jadi ketika di dalam sini solarnya berbentuk buih, nggak bening, nah berarti bahwasanya mati-mati karena masuk angin. Jadi ada menghisap angin palsu yang keluar
menuju selang balik ke tangki. Dan bos pom itu tidak murni isi solar. Jadi ada sebagian angin yang dihisap oleh bos pom, yang dihisap oleh feed pump kayak gitu. Nah, ini coba kita pompa dulu. Tapi sebelum kita pompa, ini ada bekas-bekas sisa solar, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan ini. Jadi kita lap dulu. Ini buat mengecek apakah ada terjadi kebocoran di bagian pompa atau tidak, kayak gitu. Jadi kita pompa ya. Nah, kita akan lihat selang balik. Nah, bisa teman-teman perhatikan itu. Harusnya dia seperti ini. Isinya solar, tapi bukan busa. Nah, ini kan kelihatan teman-teman busa ya. Tuh. Berarti ada udara yang ikut terhisap bersama solar nih. Cuma kita cari dari mana sumbernya nanti. Tuh, kelihatan ya, ada gelembung udara ini. Tuh, seperti berbuih. Memang solar berbuih, tapi tidak kontinu. Dia setelah padat, dia akan jernih, pure seperti solar pada umumnya. Nah, ini teman-teman. Ini yang tadi udah kita lap, udah saya lap nih. Teman-teman bisa perhatikan. Keluar solar banyak nih dari pompa. Ini dari owner udah coba ngakalin, tapi tidak berhasil nih teman-teman nih. Masih mati-mati. Ini biang kerok. Permasalahan pada mobil ini. Jadi di atas sini bisa teman-teman lihat, itu di dalamnya ada karet, ada seal. Di dalam situ, di bawahnya ini nih, di bawah pompa ini. Cuma yang jadi permasalahan, sealnya ini tidak bisa diganti. Jadi permasalahannya, sealnya itu bocor teman-teman nih. Dari pompa ini bocor. Kenapa dia bisa sampai mati? Karena kondisi feed pump yang di bus pump itu dia tidak menghisap solar dari tangki, melainkan dia menghisap udara dari seal yang bocor. Ketika mobil hidup ya, gitu. Terus apa langkah penanganan selanjutnya? Kan pertanyaannya banyak seperti itu. Ketika untuk darurat, ketika kita sedang di jalan, kita punya cara simple, cara gampang. Jadi sementara biar tidak mati-mati, kita tidak usah menggunakan pompanya. Jadi pompanya ini sementara dinonaktifkan. Terus gimana caranya? Gampang. Di pompa itu ada 2 selang. Nih bisa teman-teman perhatikan. Ini selang keluar, selang out yang menuju ke filter. Ini selangnya menuju ke filter in ya. Dan filter out dia akan menuju ke bagian bus pump. Caranya gampang. Yang satu selang ini kan dari tangki, yang selang masuk. Kalau yang nggak ada tanda panah keluar, berarti dia masuk nih, yang selang ini. Selang ini kita lepas. Lalu
kita masukkan ke selang filter yang bagian in. Jadi selang filter ini kita lepas juga. Nanti akan kita ganti selang yang dari tangki, yang dari pompa ini, yang dari tangki solar. Tadi di video awal udah bisa teman-teman lihat sendiri di kondisi selang bypass ini yang menuju balik ke tangki solarnya, bahwasanya di sini banyak angin palsu ya. Teman-teman, di sini akan saya praktekkan ketika kita keadaan darurat, mobil masuk angin terus, masuk angin lagi, dipompa jalan beberapa ratus meter, mati lagi, dipompa lagi, hidup lagi, mati lagi, berarti ada indikasi kebocoran di bagian pompa, solar. Nah, sekarang untuk mengatasi hal itu ketika sedang kita di jalan, saya akan kasih tahu untuk cara nge-bypass ketika dalam kondisi keadaan darurat. Di sini ada klem. Ini klemnya sudah diganti. Di sini akan saya lepas dulu. Setelah kendor, kita lepas selangnya. Ingat, selang keluar dari pompa. Selang yang keluar dari pompa, yang tanda panahnya menuju keluar. Lalu kita lepas juga di selang pompa yang bagian masuk, yang ini dari tangki. Nah, setelah itu kita lepas, lalu kita masukkan ke bagian filter yang bertuliskan in. Ini selangnya. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Itu yang dari tangki. Setelah selesai, ini ingat, ini di sini. Di sini pompa tidak saya pergunakan. Terus timbul pertanyaan, gimana pompanya? Nggak usah dipompa teman-teman. Selagi feed pumpnya masih bagus, dia akan nyedot sendiri. Gitu. Karena tadi sudah kita pompa, walaupun dengan ada kondisi angin di sini, itu masih bisa untuk menghidupkan mesin. Gitu. Dan jika benar-benar tidak, solar sudah habis, di starter panjang aja, nanti si feed pump dia akan menghisap kok secara otomatis. Walaupun di sini ada filter, dia akan terus menghisap sampai benar-benar mobil bisa hidup. Cuma mungkin agak starternya panjang ya. Oke, akan coba kita hidupkan. Kita tes kembali. Nah, itu menandakan bos pom kondisinya kosong itu teman-teman. Caranya kita starter terus saja. Kita lihat selang. Kita akan perbandingkan hasil dengan yang tadi. Ini yang saya bilang, solar dia pasti akan berbuih. Tapi ini full, penuh teman-teman isinya nih.
solarnya di bagian bawah penuh. Beda dengan video yang pertama tadi, dia putus-putus. Kita akan gas sekarang. Perbandingan dengan yang tadi, kita gas beberapa detik, mesin langsung mati. Karena ada kebocoran di bagian pompa. Nah, ini untuk kendaraan ini permasalahannya ada di bagian pompa solar ya. Jadi terjadi kebocoran di bagian atas ini. Tinggal nanti untuk ke owner, apakah memang akan dipasang pompa, digantikan dengan pompa yang asli. Kalau pompa originalnya Isuzu, khususnya Panther yang model seperti ini, itu kisaran harga sekitar 800.000 original teman-teman ininya. Mungkin ada yang nyebut pompa, ada yang nyebut WS, water separator atau water sedimeter gitu kan. Atau mau kita rubah menggunakan pompa L300. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang mengulas tentang permasalahan Isuzu. Bisa untuk jadi bahan referensi ketika teman-teman pengguna Isuzu Panther, pecinta Isuzu Panther khususnya dari teman-teman komunitas, bisa jadi bahan referensi untuk memperbaiki atau bahan mengoprek kendaraannya masing-masing. Mungkin sedikit tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi cerita. Mudah-mudahan bisa nambah ilmu pengetahuan untuk teman-teman. Oke, sedikit itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Salam kuku hitam.